Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Tata caranya pun sama seperti sholat sunnah pada umumnya, tetapi dikerjakan setelah bangun dari tidur. Sholat tahajud dianggap sebagai ibadah sholat sunnah yang paling istimewa, sebab disebutkan dalam Al-Quran dapat membuat pengamalnya diangkat ke tempat yang terpuji di mata Allah. Setelah sholat wajib, sholat tahajud sesungguhnya mempunyai keutamaan dan fadilah tersendiri. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Jumlah rakaat sholat tahajud minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Pelaksanaannya pun secara umum sama seperti sholat sunnah yang lain. Sholat tahajud sebaiknya dikerjakan di sepertiga malam hari. Namun, tidak banyak orang yang tahu akan batasan dari sepertiga malam waktu sholat tahajud yang dituliskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Berikut adalah 3 waktu terbaik melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama dapat dikerjakan pada rentan waktu setelah sholat Isya hingga jam 10 malam. Tetapi sholat tahajud harus diawali dengan tidur terlebih dahulu, meski hanya sejenak. Yang kedua, sepertiga malam kedua. Sepertiga malam yang kedua menjadi salah satu waktu terbaik untuk menjalankan sholat tahajud. Rentan waktu sekitar jam 10 malam hingga jam 1 dini hari. Waktu ini dipercaya memiliki fadilah dan keistimewaan tersendiri, sehingga waktu sholat tahajud ini memang sulit diterapkan karena kebanyakan orang sangat susah bangun di salah satu waktu terbaik tersebut. Yang ketiga, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam yang terakhir, waktu ini merupakan waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud. Rentan waktunya sekitar jam 1 dini hari hingga sebelum memasuki waktu subuh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, setiap malam Allah SWT turun ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ia pun berkata, adakah hambaku yang meminta sehingga pasti aku berikan apa yang dia minta? Adakah hambaku yang berdoa hingga pasti aku kabulkan doanya? Apakah ada hambaku yang beristighfar sehingga aku ampuni dosanya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud seringkali kita dengar, namun jarang kita melaksanakannya. Sholat tahajud merupakan sholat yang cukup sulit dikerjakan, maka tak heran jika hanya sebagian muslim yang melaksanakannya. Padahal Allah SWT menjanjikan berbagai kemudahan bagi muslim yang dapat menjalankannya. Adapun manfaat dari sholat tahajud diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka pintu rezeki. Banyak jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu surga terbuka bagi yang berhasil meraup timbangan amal baik yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satu pintu itu adalah sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebarkanlah salam, berilah makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang kedua, menepis kegundahan jiwa. Manusia merupakan makhluk yang sangat bergantung pada Allah. Semua yang manusia lakukan, dimanapun dia berada, apapun isi hatinya, hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisikan terhalus dari hati dan pikirannya. Semua rasa takut, gelisah, dan gundah yang hadir di hati seseorang bisa dengan mudah Allah gantikan dengan ketenangan dan ketentraman. Semua itu bisa terwujud dengan mendirikan sholat tahajud. Yang ketiga, mendatangkan kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, orang yang ahli sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan mulia di dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, "Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat, menghapus dosa. Kita semua berharap bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan membawa bekal amal soleh yang berlimpah. Namun tidak bisa dipungkiri, dosa-dosa kecil maupun besar seringkali kita lakukan bahkan tanpa disadari. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti melakukan amalan agar dosa-dosa kita terhapuskan. Salah satu amalan tersebut adalah dengan mendirikan sholat tahajud. Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan, dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, menjaga kesehatan tubuh. Bangun di sepertiga malam, lalu berwudu, dan mendirikan sholat, memberikan efek luar biasa bagi tubuh manusia. Bagi penderita diabetes, sholat tahajud bisa menekankan kandungan kortisol dalam tubuh. Kortisol memiliki manfaat untuk meningkatkan kandungan gula darah dengan cara merangsang metabolisme karbohidrat. Menjalankan sholat tahajud juga berdampak penting bagi otak manusia. Pada waktu sepertiga malam, otak manusia akan melepaskan serotonin, beta endorfin, dan melatonin. Lepasnya ketiga zat tersebut akan membuat seseorang merasa lebih tenang sampai homeostasis terbangun. Yang keenam, memperbaiki pola tidur. Dalam sebuah gambaran pola tidur, maka seorang manusia hanya mampu mencapai fase deep sleep selama 4-5 jam. Hal ini sama dengan durasi tidur seseorang yang hendak melakukan sholat tahajud, di mana dirinya akan tidur terlebih dahulu setelah sholat isya, dan ia akan bangun di sepertiga malam setelah durasi tidurnya mencapai 4-5 jam saja. Rutinitas ini sangat bagus untuk regenerasi sel otak karena mencukupi kebutuhan tidur sehari-hari. Terdapat banyak keutamaan dari sholat tahajud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 6. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah yang lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih terkesan. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan rujukan untuk menjalankan sholat tahajud, yaitu pada surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Keutamaan sholat tahajud pun diterangkan dalam sejumlah hadis, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.